Hai teman-teman, para pecinta Sansevieria dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Herman Sansevieria. Nah, di video kali ini kita mau sharing bagaimana cara pencegahan supaya tanaman Sansevieria tidak terkena hama ya. Penasaran gimana cara penanganannya? Yuk kita simak video sampai dengan selesai. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita penyemprotan ke pencegahan hamanya, untuk tanamannya kita siram dulu semuanya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah tanamannya kita siram semua, ini kita siapkan botol penyiraman ya Om namanya ya. Ini saya menggunakan takaran yang 5 liter air ya. Nah, selanjutnya kita siapkan pestisida. Kalau untuk pestisida disesuaikan aja yang teman-teman biasa pakai apa dan yang mudah didapat di tempat masing-masing teman-teman ya. Ya, kita lanjut. Kita isi dulu botolnya sesuai dengan takaran ya. Tapi kalau teman-teman di rumah tanamannya nggak begitu banyak, pakai spray yang 1 literan juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah airnya terisi penuh, kita tuangkan untuk obat pestisidanya ya. Sebelum digunakan pestisidanya kita kocok dulu. Dan kalau di sini kita biasa menggunakan takarannya itu berapa Om? Sesuai aja ininya, nggak ditakar, sesuai dengan ini aja nih perkiraan kita. Nah, kalau teman-teman biasa pakai itu ya, 1 liter air biasanya seperempat tutup botolnya ya, seperempat tutup botol si pestisidanya. Nah, kalau kita karena udah biasa takarannya seperti ini, jadi kita menggunakan takaran kita ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pipet juga boleh, biar takarannya tuh sama ya setiap penyiramannya ya. Nah, ini udah kita campur pestisida dan airnya. Kalau di sini kita tidak menggunakan fungisida ya teman-teman ya. Kita hanya menggunakan pestisida karena ini kan tanamannya udah sehat semua. Ini kita untuk mencegah datangnya hama. Untuk mencegah datangnya hama ya. Jadi kalau tanamannya udah sehat, udah pakai obat kayak gini, biasanya hama itu udah jarang datang ya. Dan untuk tanaman yang udah terkena kutu putih dan kena jamur bakteri, itu di video sebelumnya udah kita buatkan kontennya ya. Nah, ini untuk obatnya udah siap. Kita lanjut untuk penyemprotan ke tanamannya aja ya. Saya semprot yang pertama yang tanamannya ada di taman depan rumah ya. Untuk penyemprotan pencegahan hama ini biasa kita lakukan 2 minggu sekali teman-teman. Kenapa 2 minggu sekali? Karena saya seling ya, yang seminggu sekalinya itu buat penyemprotan pemupukan, dan yang seminggu sekali saya untuk penyemprotan pencegahan hama ya. Jadi jatuhnya dia 2 minggu sekali. Dan untuk penyemprotan pemupukan dan pencegahan hama biasanya kita nggak dibarengin ya. Karena kenapa kalau dibarengin? Jadi kalau dibarengin itu obatnya nggak beraksi ke tanaman Om ya. Jatuhnya dia netral ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk penyiraman pencegahan hama seperti ini,
Dan pemupukan biasanya kita lakukan itu di sore hari ya. Tapi kalau teman-teman biasa melakukannya di pagi hari juga nggak apa-apa, disesuaikan aja kebiasaan teman-teman itu di pagi atau sore ya. Kalau kita melakukannya sore, kenapa? Karena hama itu biasanya datangnya di sore hari ya. Nah kebetulan di tempat kita ini kan lagi kondisinya musim hujan, jadi banyak hamanya, hama lalat ya teman-teman ya. Yang menyerang itu sekarang lagi banyak hama lalat. Kalau hama lalat itu sebenarnya ke tanaman itu nggak kenapa-napa ya, cuman dia jelek aja di daun tuh, meninggalkan bekas gitu ya. Jadi daunnya tuh nggak enak dilihat gitu. Dan untuk tanaman yang udah kena kutu, jamur dan bakteri itu perlakuannya beda ya teman-teman ya. Nggak cukup disemprot-semprot seperti ini aja ya. Karena kalau disemprot-semprot begini aja, kutu, bakteri dan jamurnya itu nggak hilang ya, tetap melekat di tanamannya. Dan untuk penggunaan pestisida itu disesuaikan mereknya. Kenapa ya teman-teman? Kalau merek yang biasa kita gunakan itu dosisnya terlalu tinggi ya kalau untuk di rumah, karena takutnya kan kita ada anak-anak. Nah, kalau teman-teman mau pakai pestisida yang khusus di rumah, cari dosisnya yang jangan terlalu tinggi ya. Nah kalau untuk pestisida, maaf saya nggak sebutkan merek ya, karena saya nggak di endorse teman-teman. Maaf ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman. Cara perawatan tanaman agar tidak terkena hama, cukup sekian dari kami ya. Kalau ada salah-salah kata dari awal sampai akhir video, kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.